Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rara dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang seni tari, yaitu keunikan gerak tari tradisional. Nah anak-anak, tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, silahkan kalian simak terlebih dahulu peta pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita ya. Anak-anakku semua, kalian tentunya sudah tahu kan jika Indonesia merupakan negara yang terkenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, bahasa, budaya, adat istiadat, hingga tarian daerah. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang berjajah dari Sabang sampai Merauke dihuni oleh berbagai etnis dan juga suku bangsa, di mana tentunya mereka memiliki tarian tradisional yang beragam, baik itu coraknya, gayanya, dan juga ciri khas dari masing-masing daerah. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keunikan dari gerak tari tradisional. Tapi sebelumnya, apa sih itu tari tradisional? Yuk kita simak pengertian dari tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang lahir, tumbuh, dan berkembang di masyarakat atau daerah tertentu. Tarian tadi disebut tradisional karena diciptakan berdasarkan nilai-nilai budaya yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat di suatu daerah, serta menjadi milik masyarakat tertentu. Tarian tradisional disebarluaskan kepada masyarakat melalui pertunjukan di berbagai kegiatan dan berlangsung secara turun-temurun hingga saat ini. Nah anak-anak, tarian tradisional memiliki keunikan pada motif gerak. Yuk kita cari tahu apa saja keunikan pada motif gerak tari tradisional. Motif gerak merupakan salah satu keunikan dari tari tradisional. Yang pertama ada keunikan motif pada jari-jari tangan. Keunikan motif pada gerak jari tangan dapat dijumpai pada tarian Gending Sriwijaya. Kelentikan jari-jari tangan merupakan keunikan dari tarian Gending Sriwijaya. Selain itu, keunikan motif gerak pada jari tangan juga dapat dijumpai pada tarian Daya. Tarian Daya memiliki ciri khas yaitu pada jari-jari tangan diselipkan bulu dari burung enggang. Selain itu, keunikan motif gerak dapat dilihat pada tarian Minang, tari Jawa dengan gaya Surakarta maupun Yogyakarta. Yang kedua yaitu keunikan motif pada kaki. Keunikan gerak pada kaki dapat kita lihat pada tarian yang berasal dari Papua. Tarian yang berasal dari Papua biasanya memiliki gerakan kaki secara ritmis dan juga dinamis. Selain itu, keunikan motif pada kaki juga dapat kita lihat pada tari daerah Sulawesi Selatan seperti tari Pangelu yang memiliki ciri gerak kaki yang tertahan pada lantai. Yang ketiga ada motif gerak kepala dan yang terakhir ada motif gerak anggota badan lainnya. Anak-anak, kalian tadi telah mempelajari tentang keunikan motif gerak pada tari tradisional. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu jenis penyajian tari tradisi. Pertunjukan tari secara penyajian dapat dibedakan menjadi tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok, drama tari, dan juga tari bertema. Mari anak-anak kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tari tunggal. Tari tunggal merupakan tari yang disajikan dan dibawakan oleh satu orang penari, baik putra maupun putri. Nah, contohnya ada tari apa saja? Ada tari ngeromo, ada tari Gatot Kaca, tari panji, tari topeng, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tari berpasangan. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh dua orang penari dengan karakter yang sama atau berlainan, tetapi antara penari satu dengan penari lainnya memiliki keterkaitan dalam perwujudan garapan tarinya. Nah, contohnya ada tari payung, ada tari babangan cakil, dan juga ada tari Gending Sriwijaya. Selanjutnya ada tari kelompok.
Tari kelompok merupakan tari yang dilakukan oleh lebih dari 2 orang penari, di mana antara penari dengan penari lainnya terjadi interaksi dalam melakukan gerakan tari untuk mencapai keterpaduan. Nah, tari kelompok ini dia dibedakan menjadi 2. Ada tarian kelompok tanpa dialog, seperti tari saman, tari piring, dan tari bedoyo. Kemudian ada juga tari kelompok menggunakan dialog. Contohnya apa? Ada prosa dan juga berdialog tembang. Yang selanjutnya ada drama tari. Drama tari merupakan bentuk penyajian tari yang memiliki desain dramatik. Ada 2 bentuk desain dramatik, yaitu yang pertama kerucut tunggal dan yang kedua kerucut ganda. Anak-anak, penyajian tari tradisi baik dalam bentuk tari tunggal, berpasangan, berkelompok maupun drama tari memerlukan unsur pendukung tari, antara lain yaitu tata rias dan juga tata busana. Nah, tata rias dan busana memiliki peranan penting pada pementasan untuk mendukung karakter yang hendak dipentaskan. Nah, anak-anak, apa sih itu tata rias? Tata rias merupakan membuat garis-garis wajah sesuai dengan ide atau konsep garapan. Sedangkan tata busana merupakan semua kebutuhan sandang yang dikenakan pada tubuh penari di pentas yang sesuai dengan peran yang dibawakan. Anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang pengertian tata rias dan busana. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsinya pada tari tradisional. Fungsi tata rias dan busana pada tari tradisional apa saja sih? Yang pertama yaitu sebagai pembentuk karakter dan watak. Yang kedua sebagai pembentuk tokoh. Yang ketiga sebagai perlengkapan yang dapat memberi keindahan. Yang keempat menambah dan menjaga etika dan estetika tari. Dan yang terakhir yaitu menambah kecantikan dan ketampanan dari si penari tersebut. Anak-anak, tadi kita telah belajar tentang pengertian dari tari tradisional. Kemudian kita juga sudah membahas keunikan motif gerak, kemudian cara penyajian tari tradisional, dan juga yang terakhir tadi kita juga sudah membahas tentang tata rias dan busana pada tari tradisional. Untuk pertemuan kali ini akan Bunda Ra cukupkan sampai di sini. Silakan setelah ini kalian membuka akun Edmodo kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.